Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya saya pikir sudah disampaikan tadi oleh Pak Dokter kurang lebih 15 menit ya. Sudah cukup jelas ya pengantarnya. Tapi walaupun demikian justru melalui kesempatan inilah karena ada beliau langsung ini ya, Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan masalah kesehatan tadi, saya persilakan ya, termasuk apakah ada yang belum punya BPJS ini yang hadir ini supaya segera diupayakan. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan. Ada? Ya, silakan. Ya. Yang pertama itu ya. Kedua ini, ada lagi yang lain? Catat memang 3 orang. Mana? Ada lagi? Oh ya, oh banyak ya. Kita mulai dulu yang pertama, silakan. Bertanya saja, sangat jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Muhammad Adiat Zamani SPMP, dan Bapak Dr. Laude Muhammad Awaludin A. Untuk pertanyaan saya singkat saja. Maaf sebelumnya saya Samsir, perwakilan dari Pers. Untuk pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pak Dewan, mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Pak kepada masyarakat apa itu reses dan tujuan serta manfaatnya bagi masyarakat. Terus pertanyaan kedua kepada Pak Dokter, ini kan lagi situasi pandemi seperti itu kurang lebih. Jadi kita bisa lihat di pasar-pasar itu full orang beraktivitas dan ada isu-isu tentang bahwa pandemi itu sudah berakhir. Mungkin Pak Dokter bisa ditanggapi dan dijelaskan kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh memberikan tadi. Silakan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin bertanya dengan Kepala Puskesmas. Saya punya BPJS tapi dari Gorontalo. Sudah 3 kali saya berobat di puskes, sekarang sudah tidak nonaktif lagi, sudah dinonaktifkan ya. Jadi saya bertanya bagaimana cara pengurusan kembali supaya ada. Terima kasih banyak. Sebentar sebelum panas Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Anggota Dewan, Kepala Puskesmas, saya hormati. Alhamdulillah. Oh, nama saya Pak Sumiati. Perwakilan dari Tambenala Bapak. Saya kira semua tahu daerah Tambenala itu di atas Pak. Ya, bertetangga dengan Palakapus. Yang saya bukan bertanya tapi mungkin masukan atau apalah begitu. Bapak kan di Komisi 3, minta maaf Pak, Bapak di Komisi 3 di menyangkut kesejahteraan masyarakat. Salah satunya tadi itu pendidikan. Kebetulan saya Pak sebagai guru TK yang alhamdulillah sudah punya TK sendiri sudah 2 tahun. Tadi kalau saya tidak salah dengar Pak dikatakan bahwa akan ada tadi itu aksara bahasa buton ya, sementara bahasa bolio ya, sementara itu bahasa bolio di rumah, jangankan Pak di sekolah, di rumah saja orang sudah jarang. Mamanya bapaknya lah, tapi bahasa Indonesia dalam rumah. Artinya setiap ada pekerjaan rumah PR-nya anak-anak itu bahasa boto selalu kalang kabut orang tuanya. Iya. Artinya bagus juga tadi itu sosialisasikan untuk bahasa boton. Tapi saya Pak di TK,
saya sudah terapkan. Menyanyi pakai bahasa Buton, berbicara pakai bahasa Buton, bahasa Bolio, minta maaf. Menyanyi pakai bahasa Bolio dari zamannya saya TK, mengajar dari awal-awal, Pak. Nah, begini juga Pak, pasukan saya. Sekarang itu banyak saya tanya, guru bahasa Bolio itu kebanyakan bukan dari apa namanya, pengangkatan guru bahasa Bolio itu kebanyakan juga mereka tidak tahu bahasa Bolio. Jadi itu susahnya. Nah, yang saya pribadi saya mau tidak tahu masalah yang lain-lainnya dari SD, SMP, SMA itu yang namanya guru bahasa Bolio itu harus mahir bahasa Bolio, aksara Bolio. Dan memang Pak, apakah saya selalu bertanya soal guru bahasa Bolio dari mana? Dari ini pintar bahasa Bolio tidak? Bahkan kebetulan juga ada yang dari Pak, dari Exodus, tapi dia mengajar bahasa Bolio. Kan sebenarnya itu kan tidak connect. Iya, yang itu Pak. Kalau masukan saya kepada pemerintah setempat, kalau mengangkat guru untuk bahasa Bolio harus gurunya itu juga mantap bahasa Bolionya. Yang kedua Pak, untuk kepala kampus saya berterima kasih karena saya sudah bertahun-tahun Pak saya tidak gunakan BPJS tuh. Ya mungkin karena tidak keluhan Pak. Iya, tapi insya Allah selesai lebaran ini saya akan aktifkan kembali. Takut Pak kalau tidak aktif lagi. Oke, saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma bertanya sama Pak Dokter tentang BPJS. Saya juga Pak, saya punya BPJS itu mungkin sudah tahunan juga saya tidak pernah gunakan. Jadi bagaimana itu masih berlaku atau bagaimana? Dan ini saya punya anak ini belum ada BPJS. Jadi bagaimana kita urus? Iya, terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Masih ada lagi sebelum kita buka? Oh, ada di belakang sana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina Rolu, putusan RT 2 RW 2. Pertama-tama saya mungkin Pak ucapkan terima kasih nih, karena kemarin usulan saya penebangan pohon asam itu sudah direalisasi. Terima kasih yang banyak. Berikutnya tentang BPJS. Ini tadi kan katanya BPJS itu sudah mulai ada aturannya, katanya 6 bulan tidak pernah digunakan, diblokir atau bagaimana tadi katanya. Saya kurang dengar tadi, soalnya agak jauh. Terus begini, itu berlakunya aturan itu mulai kapan? Mulai kapan berlakunya? Karena pada dasarnya di sekitar mesin ini banyak yang sudah memiliki BPJS, tetapi memang belum jarang, malahan mungkin tidak pernah ke puskesmas mungkin berobat. Alhamdulillah untuk beberapa hari yang lalu posyandu lansia kebetulan mereka menerapkan kalau misalnya tidak sempat ke puskesmas mungkin bisa ke posyandu lansia. Jadi ini yang saya tanyakan ini kira-kira berlakunya kapan itu aturan supaya mungkin kita bisa halo-halokan ke warga supaya diaktifkan untuk BPJS-nya sebelum diblokir. Saya kira demikian, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah beberapa pertanyaan. Sepertinya ada beberapa pertanyaan ini. Pertama terkait masalah reses, ya, kemudian masalah BPJS yang banyak, kemudian terkait dengan bahasa Bolio, ya. Mungkin sebelum Dokter Awal nanti menjelaskan, saya akan ada beberapa pertanyaan yang bisa saya langsung jawab ini, ya. Pertama, pertanyaan dari yang
pertama tadi terkait dengan reses, ya, jadi begini. Jadi yang namanya reses itu adalah masa di mana anggota dewan tidak berkantor, ya, atau tidak melakukan kegiatan di kantor. Tapi masa di mana kita diberikan waktu untuk langsung bertemu masyarakat, ya, langsung menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, masukan, ya, termasuk mungkin curhatan, termasuk mungkin kritikan, ya, sehingga di situ menjadi bahan kita nanti untuk menyampaikan lagi pada saat masa kita melakukan sidang-sidang di kantor, ya. Itu kira-kira intinya begitu. Apa tujuannya? Ya, tujuannya tadi kita akan mengakomodir, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat kita, langsung kita bertemu masyarakat. Sebenarnya sederhana kalau Jokowi itu bilang mungkin belusukan, ya, langsung mendengarkan sendiri apa-apa ini. Biasanya kan kita dapat laporan saja dari pemerintah ini. Oh, BPJS sudah 100%, kesehatan kita sudah seperti ini, ya. Tapi dengan kita mendengar begini, kelihatan ternyata di RT 2 RW 2 saja ternyata banyak yang BPJS-nya mungkin sudah mati, ya, atau mungkin belum ada, atau yang tadi bermasalah dia pindah penduduk dari daerah lain, ya, ternyata banyak masalah memang, kan, yang harus diselesaikan, ya. Kemudian yang kedua terkait bahasa Wolio, saya pikir ini bagus, Bu. Terima kasih kalau Ibu sudah kamu sendiri, ya, kaitannya dengan pelajaran bahasa Wolio ini di sekolah. Jadi prinsipnya begini, Bu. Dengan adanya perda ini, dia akan punya kekuatan untuk mempunyai kekuatan daya paksa, ya. Kalau kemarin kan kita hanya bicara-bicara, kita ajarkan bahasa Wolio, tapi dengan adanya perda nanti itu akan diatur pendanaannya, sudah akan diatur. Kemudian ada yang namanya peraturan wali kota. Salah satunya itu nanti akan ada 1 hari dalam 1 minggu di mana kita harus berbahasa Wolio, termasuk di kantor-kantor, ya. Nah, kemudian guru itu nanti akan diatur, ya. Sebenarnya banyak guru-guru kita yang mengajar bidang studi lain yang pintar bahasa Wolio. Nah, ini harus diidentifikasi nanti. Itu tugasnya dari Dinas Pendidikan nanti untuk melihat, ya. Kemudian dari itu mereka bisa saja nanti ditingkatkan kapasitasnya, ya. Dan kalau sudah ada muatan lokal bahasa Wolio yang resmi, otomatis pada saat mereka mengajar itu nilai jam pelajarannya sudah dihitung. Kalau sekarang kan dia mengajar bahasa Wolio karena belum masuk sebagai mulok, muatan lokal, jam-jam kerjanya tidak dihitung untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau sudah muatan lokal, otomatis dia akan terhitung sebagai jam yang terhitung untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Ini kan dibenahi perlahan-lahan nanti itu, ya. Termasuk nanti ada lomba-lomba kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bahasa Wolio, ya. Misalnya lomba kabanti, lomba berbahasa Wolio itu akan mulai digalakkan nanti. Di dalam perda itu semua diatur. Termasuk di yang paling inti itu adalah keberpihakan pemerintah untuk masalah pendanaannya, ya, diatur di sana, ya. Yang terakhir dari Ibu tadi, saya juga mengucapkan kembali kasih, ya, karena sudah dipotongkan pohon asamnya. Ya. Tinggal lampunya, apa masih mati-mati lampunya ini? Atau sudah hidup terus? Sudah hidup terus, ya. Mudah-mudahan. Makanya kalau punya hubungan dengan anggota dewan ini tinggal telepon, tidak apa-apa. Kita juga tinggal ke telepon beliau-beliau dari pemerintah, biasanya karena kita yang sampaikan mungkin responnya bisa lebih baik. Kalau Bapak Ibu sendiri yang teriak-teriak mungkin kadang-kadang ya bukan tidak direspon, tapi dianggap mungkin bukan suatu masalah, ya. Nah, tapi kalau sudah anggota dewan yang teriak, biasanya mereka ini ada masalah, ya. Baik, saya pikir dari saya itu yang bisa saya respon beberapa pertanyaan tadi. Selanjutnya bagiannya Pak Dokter ini untuk menjelaskan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya lupa sebelum saya jawab pertanyaan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Ahdiat selaku anggota Dewan, Ketua Komisi 3. Kami sering komunikasi. Kebetulan beliau juga senior di universitas yang sama, Universitas Hasanuddin. Jadi beliau senior, jadi kita punya ikatan alumni. Jadi sering kontak. Oke. Terus mengenai pertanyaan tentang BPJS itu, ya kita bisa lihat nih salah 2 contoh, ya.
Misalnya ibu ini KTP-nya sekarang sudah KTP apa? Sudah KTP bau-bau. Oke, kalau masih KTP Gorontalo itu harus dirubah dulu ke KTP bau-bau. Nah, ya kan, tapi kan sudah KTP bau-bau kan? Oke. Terus kayak ibu anaknya, nah itu coba kalau misalnya anaknya sakit, tidak ada BPJS-nya kan rumit. Nah, jadi proses pengurusannya itu sebenarnya dari ketua RT dan ketua RW. Harusnya itu didata warganya siapa-siapa yang tidak punya BPJS. Nah, setelah ada datanya, lengkapi NIK, KTP dan lain sebagainya dan kartu keluarganya, bawa ke kami di Puskesmas. Di Puskesmas itu ada bagian data. Setelah itu kami teruskan ke Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan mungkin koordinasi dengan Capil, Dinas Sosial, untuk mengusulkan nama-nama ini untuk segera diupayakan untuk punya kartu BPJS. Dan kartu BPJS ini ada dua, ada yang dibiayai oleh pusat, ada yang dibiayai oleh daerah. Nah, jadi pengurusannya itu agak lama juga, bisa sampai 6 bulan dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya kayak ibu hamil, saya kan pernah misalnya di Waborobo dulu, dia KTP-nya KTP Waborobo, tapi orang Waborobo ini kan kalau dia merantau kadang sampai 1 tahun, sekian tahun, tapi kalau hamil mau melahirkan baru pulang di sini. Nah,